Selamat siang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang kode etik profesi keguruan di Indonesia dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru yang memiliki profesi keguruan, kita harus memiliki kode etik profesi keguruan. Karena agar kita lebih terarah lagi dan kita juga memiliki sorry. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang kode etik profesi keguruan di Indonesia dan dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ini sebenarnya tugas saya di semester kemarin, yaitu tentang mata kuliah profesi keguruan. Oke, langsung saja. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos, yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika atau moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kak Bertnes, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, menurut William Lilly, dia berpendapat bahwa etik adalah ilmu pengetahuan tentang norma atau aturan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku kehidupan manusia dalam masyarakat yang mana ilmu pengetahuan tersebut dilakukan oleh seseorang. Nah, sebagai landasan dan standar perilaku guru, kode etik profesi guru secara umum bertujuan untuk mempromosikan guru sebagai suatu profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan Herman mengatakan tujuan kode etik ini yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua untuk memelihara kesejahteraan, yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Oke, jadi ada juga di sini Sultan Syazari dan Syamir Syarudin mengemukakan 4 fungsi kode guru bagi guru itu sendiri. Yang pertama yaitu agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, bahkan teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Nah, yang ketiga sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Yang keempat, memberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesi dalam melaksanakan tugas. Di sini ada kode etik guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. PGRI misalnya telah membuat kode etik guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia, disingkat dengan KEGI. Ini merupakan hasil konferensi pusat PGRI nomor 5 Konfus yang menurut undang-undang yang telah ditetapkan dan disahkan. Nah, ada juga kode etik jabatan, khususnya kode etik profesi tenaga kependidikan. Sementara ini, tenaga kependidikan umumnya masih bermakna guru. Yang berlaku di Indonesia adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Kode etik guru Indonesia berdasarkan hasil rumusan Kongres PGRI yang tanggal 21 sampai tanggal 25 November 1975 di Jakarta
terdiri dari 9 item, yaitu yang pertama, guru berbakti membimbing anak, dididik seutuhnya untuk membentuk manusia, pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya. Yang keenam, guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai pengabdiannya. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oke, dalam upaya mewujudkan kode etik guru Indonesia, jadi Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat ini masih didasarkan sebagai faktor didasarkan sebagai kendala. Jadi faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, kualitas pribadi guru, yang kedua, pendidikan guru, yang ketiga, sarjana dan para sarjana pendidikan. Yang keempat, sistem pendidikannya. Yang kelima, kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru. Dan yang keenam, kebijakan pemerintahan. Nah, jadi sanksi bagi guru untuk melanggar kode etik guru sudah disiapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi guru. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh guru terhadap kode etik guru di Indonesia dapat dikategorikan dengan 3 jenis, yaitu Bapak Ibu yang pertama, pelanggaran kategori ringan, yang kedua, pelanggaran kategori sedang, yang ketiga, pelanggaran kategori berat. Jadi di sini ini jenis pelanggaran yang dilakukan oleh guru terhadap kode etik guru di Indonesia. Jadi ada juga fungsi dari sanksi. Fungsi dari sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi antara lain yang pertama kode etik profesi yaitu untuk mencegah guru melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik profesi guru-guru. Yang kedua, untuk membina guru yang melanggar agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Yang ketiga, untuk menjaga citra dan martabat profesi guru. Jadi itulah fungsi dari sanksi terhadap pelanggaran. Nah, sekarang saya akan mau masuk ke dalam guru pendidikan agama Kristen. Jadi pendidikan agama Kristen itu tak lain dan tak bukan hanyalah satu pemberian dan amanat Tuhan sendiri kepada jemaatnya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus 4 ayat 11, kita membaca bahwa firman Tuhan telah memanggil dan mengangkat dari antara anggota-anggota gereja, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar menurut Bekel bahwa pendidikan agama Kristen adalah pemupukan akan orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman. Nah,
Sebagai pendidik atau gereja atau guru pendidikan agama Kristen, guru tersebut perlu memiliki nilai-nilai dan memiliki etika Kristen yang harus ditanamkan atau diajarkan kepada setiap peserta didiknya. Oke, jadi Bapak Ibu, kode etik ini merupakan peringat yang dapat memotivasi guru pendidikan agama Kristen untuk dapat berkarya bagi bangsa dan bagi kemuliaan Allah. Guru pendidikan agama Kristen bukan pribadi yang cepat puas akan sesuatu yang telah dicapainya, melainkan mensyukuri serta terus berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melayani Tuhan. Jadi sangat diperlukan sebuah pedoman kode etik bagi para guru, terutama guru pendidikan agama Kristen, yang harus mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aktivitas belajar mengajar dengan mengarah pada etika yang tentu tidak lepas dari sumber utama, yaitu Alkitab. Oke, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya materi hari ini yaitu kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara, terutama guru pendidikan agama Kristen. Kode etik guru merupakan suatu komponen yang dapat bertujuan membantu dalam membimbing dan mengatur setiap langkah atau perilaku para guru atau pendidik yang sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai kekristenan yang alkitabiah. Agar setiap peserta didik mempunyai tingkah laku yang sesuai, maka guru tersebut harus memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi menerapkan kode etik dalam bidang keprofesionalan tidak menjadi sebuah permasalahan yang sulit ya Bapak Ibu bagi tenaga pendidik PAK. Karena memang itulah cerminan hidup yang harus dimiliki orang yang percaya pada Kristus. Semoga materi kita pada hari ini dapat memberkati dan kita sebagai guru kita harus memiliki kode etik karena kita sebagai teladan untuk anak-anak kita dan kita juga sebagai guru PAK harus mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita karena itulah cermin hidup yang harus kita miliki orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.